Assalamualaikum Sobat Football United. Malam ini sebelum istirahat gue ingin ngobrol ringan terkait dengan Erik ten Hag. Siapa lagi? Sekarang Erik ten Hag menjadi sorotan setelah Manchester United 2 kali meraih atau menderita kekalahan secara beruntun. Setelah sebelumnya menghadapi Arsenal, lalu sekarang menghadapi Brighton. Manchester United sudah menderita 3 kekalahan di 5 partai awal. Ini bukan sesuatu yang bagus. Tentu saja, musim lalu di situasi seperti ini Manchester United berbeda keadaannya. Di awal musim kedua ini, gua sudah katakan kalau musim kedua ini tantangannya akan lebih berat. Situasinya akan lebih sulit dibanding dengan musim pertama dari Erik ten Hag. Di beberapa kesempatan, termasuk juga di Football United, gua pernah katakan kalau pencapaian Manchester United bersama dengan Erik ten Hag yang luar biasa di musim pertama bisa jadi akan menjadi sesuatu yang justru menyulitkan di musim kedua. Kenapa? Ekspektasi. Di musim pertama luar biasa, posisi ketiga, 2 final, tampil di Europa League, menyingkirkan tim raksasa, berjalan cukup jauh ya. Dan ini akan mempengaruhi ekspektasi di tahun kedua dari Erik ten Hag. Dan betul, dengan hasil yang seperti ini sudah banyak suara-suara yang memberikan komentar ya out ya, Erik ten Hag out. Di live commentary ada beberapa komentar yang gua pastinya 100-110% berada di belakang manajer. Ada beberapa komentar yang mengatakan ya karena gue di Belanda dan segala macam. Menurut gue itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena Sobat Football United yang sudah menyaksikan channel ini dari lama tahu ya, ketika Ralf Rangnick selesai ada 2 calon manajer dari Manchester United. Gue pilihnya siapa pada saat itu? Sobat Football United tentu saja yang dari awal mengikuti channel ini tahu. Tapi di situ gue juga sebutkan siapapun yang akan jadi akan mendapatkan 110% support gue. Dan itu terjadi sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena buat gue menjadi manajer Manchester United ini merupakan salah satu pekerjaan terbesar dan juga terberat di dunia sepak bola. Erik ten Hag sebelum datang ke Manchester United posisinya sangat nyaman menurut gue di Ajax Amsterdam. Bahkan sebelum dia datang ke klub ini ada banyak nasihat-nasihat yang justru memberatkan, seperti salah satunya dari Louis van Gaal yang punya pengalaman yang tidak mengenakan di Manchester United. Dia mengatakan kalau Erik ten Hag ini pelatih yang bagus, tapi sebaiknya dia ini melatih klub sepak bola, bukan klub komersial. Dan juga banyak komentar-komentar lainnya ya, kalau Erik ten Hag akan mengalami kesulitan di Manchester United karena ini dunianya yang berbeda ya kan, situasi yang berbeda dan lain-lain. Tapi di tahun pertama justru Erik ten Hag pencapaiannya luar biasa. Ketika memasuki tahun kedua, kalau gua mengaca dari pelatih-pelatih sebelumnya di Manchester United ya, Jose Mourinho, Louis van Gaal, mungkin yang agak sedikit berbeda Ole Gunnar Solskjaer. Biasanya para pelatih ini setelah mengalami honeymoon period, artinya mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus, sesuai ekspektasi atau bahkan lebih dari ekspektasi, di musim selanjutnya ada goncangan yang terjadi. Dan ini menurut gua terjadi di Erik ten Hag, paling tidak di awal-awal musim kompetisi ini. Hal-hal yang mengganggu menurut gua di proses perjalanan Erik ten Hag ini kurang lebih masih sama kalau gua melihat. Hal-hal yang mungkin tidak terkait dengan sepak bola secara langsung. Beberapa mengatakan kalau Erik ten Hag ini miskin taktik, miskin strategi. With all due respect, dengan segala hormat, gua kurang sepakat. Kenapa? Karena gue mengamati perjalanan dari Erik ten Hag bukan hanya dari Ajax ya, tapi sebelumnya ketika masih di FC Utrecht. Lalu juga bagaimana Erik ten Hag di musim pertamanya bersama dengan Manchester United. Di situ banyak perubahan taktikal, banyak perubahan strategi,
Bukan dari satu pertandingan ke pertandingan lain, bahkan di pertandingan yang sama, dia bisa merubah strategi bukan cuma sekali, bahkan lebih dari sekali. Ini menunjukkan bahwasanya memang Erik ten Hag punya strategi yang berbeda gitu loh, taktik yang diadaptasi sesuai dengan pertandingan. Dan kalau gue baca dari informasi-informasi yang ada, dari Steve McLaren yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di FC Twente, sekarang menjadi asistennya, dan juga beberapa komentar-komentar lain ya, baik orang yang pernah bekerja dengan Erik ten Hag secara langsung maupun mengenal Erik ten Hag, mereka semua sepakat Erik ten Hag memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai taktikal strategi di sepak bola, dan itu juga yang diterapkan di tim-tim yang sudah dilatih. Artinya kalau menurut gue ya, tidak ada masalah di situ. Lalu masalahnya di mana dong? Gue sudah pernah tekankan bahwasannya mau pelatih itu kaya taktik seperti apapun, kalau fundamen sepak bolanya berupa disiplin dan juga terutama komunikasi, juga dua hal ini menurut gue kalau tidak lancar terjadi, maka ya tidak akan bisa diimplementasikan secara baik taktik strategi itu di atas lapangan. Gue melihat ternyata masalah dari Manchester United ini kurang lebih masih sama seperti musim lalu. Erik ten Hag di salah satu wawancaranya mengatakan kalau salah satu tugasnya dia adalah dia harus bisa mengatur culture di Manchester United, di mana culture ini ternyata di musim-musim sebelumnya dinilai buruk dan Erik ten Hag harus merubah itu. Salah satu komponennya tentu saja menerapkan aturan-aturan baru, termasuk juga mengganti beberapa pemain yang dianggap memang tidak bisa atau tidak layak, baik itu secara teknis maupun secara non teknis. Di musim lalu sudah ada perombakan yang cukup besar di awal musim dengan kontrak pemain senior yang tidak diperpanjang ya kan. Tapi ternyata perjalanannya tidak mulus. Ada situasi dengan Cristiano Ronaldo. Ada situasi telatnya Marcus Rashford. Lalu juga dengan Alejandro Garnacho. Dan ternyata hal-hal seperti ini masih berulang di musim ini. Kasus dengan Anthony yang di luar sepak bola tentu saja. Lalu dengan yang terbaru dengan Jadon Sancho. Ini diperparah dengan situasi cedera pemain-pemain yang diproyeksikan memang menjadi pemain inti sampai dengan saat ini. Ada Rafael Varane, Mason Mount, dan juga Sofyan Amrabat kan paling tidak. Lalu gue juga menyoroti bagaimana pergerakan di bursa transfer. Erik ten Hag belum bisa mendapatkan 100% pemain yang diinginkan. Sergio Reguilon jelas bukan ada di daftar teratas. Lalu bagaimana dengan Rasmus Højlund? Pemain ini bukan yang diincar di tempat yang utama. Musim lalu tentu saja ada Frenkie de Jong yang sampai saat ini justru sudah semakin menjauh, sehingga harus ada taktik strategi yang berbeda pula yang diterapkan oleh Erik ten Hag, karena musim lalu posisinya diberikan kepada seorang Christian Eriksen. Musim ini ada pendekatan yang berbeda. Jadi dari hal-hal yang gue sebutkan tadi itu memang sangat berat sih, bagaimana Erik ten Hag harus membawa Manchester United ke masa jayanya. Dan seperti banyak yang dikatakan juga, ini masih sebuah proses. Pelatih-pelatih lain di klub-klub lain yang saat ini mungkin lebih stabil, mereka pun juga melalui proses. Dan ketika proses itu, dinamikanya pun ada yang naik, ada yang turun. Ketika Erik ten Hag, contohnya ketika kekalahan yang terbaru menghadapi Brighton, menurut gua ada pertanyaan besar ya di sisi technical dan juga strategi. Gua berikan kritik. Tapi jangan disamakan, ketika gua memberi kritik, maka itu berarti dia harus out. Tidak demikian. Jika ada yang kurang, tentu saja gue kritik dan gue harapkan memang setelahnya ada perbaikan. Dan sekali lagi, itu gue berikan juga sebagai bentuk dukungan gue kepada Erik ten Hag, sang manajer, di mana dia inilah yang memegang peran sentral di perjalanan Manchester United, paling tidak di musim ini. Kalau seandainya memang out itu dilihat sebagai solusi, saat ini gue tidak melihatnya demikian. Kenapa? Karena tim ini baru satu musim. Kalau seandainya dirubah lagi, maka segala sesuatu yang sudah dibangun oleh Erik ten Hag yang masih belum selesai ini harus dimulai lagi dari nol. Dan kalau melihat perjalanan Manchester United selama belasan tahun ke belakang, Manchester United tidak pernah punya pelatih yang lama.
paling 2 musim, maksimal 3 musim ya, Ole Gunnar Solskjaer ya kan, selesai. Dan sirkulasi seperti ini, circle seperti ini, lingkaran seperti ini, menurut gue tidak sehat. Karena di sepak bola modern, waktu dalam membangun sebuah tim itu juga penting. Yes, gue paham ini Manchester United dengan tuntutan prestasi, tapi di sisi lain kalau melihat belasan tahun ke belakang, prestasi yang ingin diraih dengan cara terlalu sering mengganti pelatih di tengah jalan, nampaknya itu bukan sesuatu hal yang tepat. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini, dan mungkin sampai dengan nanti-nanti juga ya, gue masih 110% berada di Erik ten Hag. Erik ten Hag sudah mendapatkan otoritas power ya terhadap skuadnya, sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh pelatih-pelatih sebelumnya, dan gue harapkan dengan sesuatu yang berbeda ini, dia bisa lebih radikal lagi dalam merubah ya skuad Manchester United ke arah yang lebih baik. Sekali lagi gue tekankan, tentu saja pastinya ada dinamika naik dan turun, bagian dari perjalanan. Tapi sekali lagi, gue masih melihat Erik ten Hag merupakan sosok yang tepat untuk melatih atau menjadi manajer di Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pendapat berbeda, gak masalah. Silahkan drop di kolom komen dengan sopan. Gue doakan selalu semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.